Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam terakhir safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang ke 40 malam melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang ikut dari awal sampai akhir maka dia mengenal Nabi melalui Maulid 1, 2, 3. Jadi tidak mempan orang membid'ahkan Maulid di Batam. Bid'ah dibuat orang 40 malam. Yang membid'ahkan tuh mati, meninggal capek. Bid'ah mati. 40 malam pula dibuat Maulid. Mudah-mudahan dengan Maulid 40 ini semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal maka cinta, kalau sudah cinta maka berkorban untuk agama Allah. Amin ya rabbal. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pelajaran apa? Hidup dia balik. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan dipakai menusuk kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tandanya waktu sudah habis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, meninggal ayahnya ketika dia berada berapa bulan dalam kandungan ibunya? Ada yang bilang 6 bulan. Ada pendapat lain? Ada yang bilang 1 bulan. Ada yang lain? Yang udah Maulid 40 aja tak tahu, apalagi kalau kalian bid'ahkan Maulid. Walamma tamma min hamlihi syahran ala ashuril aqwalil mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ya Allah aja. Berapa bulan kata dia di situ? Syahrani, 2 bulan dalam kandungan. Jadi pelajaran apa yang kita ambil? Kenapa Nabi Muhammad itu orangnya tegar? Karena dia dilahirkan seorang perempuan yang tegar, yang kuat, mengandung anak 2 bulan, meninggal suami. Ini suami baru balik jam 8 malam menangis seminggu. Itu maka anaknya cengeng. Baru tak bisa pergi sekolah karena sepatu tak baru. Langsung terjun ke jembatan. Mana pula ada jembatan beralang. Mental anak mesti kuat karena dia lahir dari seorang ibu yang kuat. Ibunya luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu bergelar yang kuat-kuat. Nanti disangka kampanye. Dia punya gelar itu, saya pun tak berani nyebutnya, karena ibunya adalah Aminah. Hanya Aminah yang bisa melahirkan
Jadi nanti kalau ada anak-anak ini tak amanah, apa kata si bapak? Patutlah anak kita ini tidak tegar karena kau cengeng. Apa kata bininya? Anak kita ini cengeng karena kau lebih cengeng. Jadi ibu luar biasa. Pelajaran pertama dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan dalam kandungan. Kira-kira saat 2 bulan itu bagaimana perasaan perempuan? Muntah-muntah, bau busuk, kesepian, perlu dibelai kasih sayang suami. Biasanya kalau perempuan terlampau sedih, maka anaknya stres dan depresi. Maka ibu yang mengandung anak tidak boleh disusahkan hatinya oleh suaminya. Ketika mengandung anak, suaminya selingkuh, suami main judi, suami buat dosa. Suami saya memang di rumah Pak Ustadz, tapi tak pernah bersama saya. Loh, kok bisa dia di rumah tak bersama kamu? Main chat online terus. Ini yang hadir ini adalah suami yang soleh-soleh semua. Kalian yang anak-anak gadis di belakang, kalau mau mencari suami, mereka inilah orangnya. Yang senyum, yang lajang aja. Nah, anak udah 3 senyum pula tuh. Jadi pelajaran yang pertama adalah hebatnya seorang ibu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum. Pilih di mana kamu akan meletakkan namanya kita mesti berhenti. Masalah di Kepulauan Riau, saya mati-mati lampu, mati mic, belum pernah saya marah, belum pernah. Carilah ceramah saya marah-marah, mati lampu, enggak, senang saya. Malah kok mati lampu bisa saya makan pisang. Ini tak mati lampu, mau makan anggurnya. Meniti, lihat nengoknya. Pilihlah Aminah, insya Allah akan lahirlah generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau mau cari, yang pertama keturunan darah biru, nikrat, anak kiai, anak ulama, bangsawan yang hidup rambutnya bakma yang terurai, iring, bibir pipinya bak pauh di layang, binasa. Martabat karena kelakuan tak terpuji. Satu-satu ya. Jadi kalian mau mencari istri, wanita yang solehah ada di belakang, sudah belaki semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya. Kenapa? Karena suaminya perempuan yang menjaga amanah meninggal dalam 2 bulan dalam kandungan, meninggal ketika sedang berdagang. Dijaganya anak itu dengan belayan penuh kasih sayang.
Itulah pelajaran yang kita ambil. Insya Allah anak-anak yang hadir malam ini adalah anak-anak generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi milenial penting, generasi Z penting, generasi O.4 penting, tapi generasi yang paling penting adalah generasi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil Muhammadan sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa menatap-natap. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah di masjid inilah, ada orang mengintip dari balik atap. Itu dia. Insya Allah yang ada di atas itu akan menjadi pemimpin Kepulauan Riau. Mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, menjaga Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi, insya Allah. Amin. Tanda anak muda lah dia bisa naik ke atas. Kalau atuk-atuk mana mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa pelajaran yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahir anak yatim, dibawalah oleh ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya. Sampai ziarah ke makam ayah, Allahu Akbar, dikasih tahu inilah makam ayahmu nak. Kau lahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun. Yang umur 6 tahun angkat tangan. Ngaku 6, ku tengok muka 16. 6 tahun, kelas 1 SD. Diceritakan, malang tak dapat ditolak, untuk tak dapat diraih. Dalam perjalanan pulang, tepatnya di satu tempat namanya Abwa, meninggal Aminah. Saat pergi tinggal ayah, saat balik meninggal ibu. Tempat bergantung lepas. Ini mengajarkan kita apa? Menjadi umat Nabi Muhammad adalah manusia yang tegar menghadapi ujian dan cobaan. Ini sekarang banyak anak-anak muda persis tanya, kenapa kau jadi anak nakal? Kenapa kau pakai narkoba? Kenapa kau jadi pembalap? Pembalap itu pemuda berbadan gelap. Kenapa kau jadi jahat? Saya ini Pak Ustadz sebenarnya baik, tapi saya kurang kasih sayang. Kalau cerita tentang kasih sayang, tidak ada orang yang lebih kurang dapat kasih sayang melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia tak dapat kasih sayang ayahnya. Jangankan kasih sayang, melihat wajah Abdullah pun dia tak pernah. Samar-samar diingatnya ibunya. Ayah, jangan salahkan emak, salahkan diri sendiri. Kalau adik-adik kalian, ayah kalian betul, emak kalian menjadi orang yang tak betul, ayah kalian mati, emak kalian meninggal, kalian tetap menjadi orang yang soleh, bukan somat. Tetap jadi soleh. Ini pas ditanya, kok kenapa jadi jahat? Ayahku genderuwo Pak Ustaz. Emak kau kuntilanak. Patutlah kau jadi tuyul. Ya Allah, semua anak-anak yang hadir malam ini, kalau dia tak dapat kasih sayang, berikan dia kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau ayahnya tak baik, emaknya tak baik, jaga dia menjadi anak yang baik ya Allah. Nabi Sulaiman hebat. Nabi Sulaiman hebat atau tak hebat? Hebat.
Tapi jangan lupa Nabi Sulaiman itu ayahnya raja. Siapa nama ayahnya? Kalau saya ceramah, saya bertanya, jamaah jangan ketakutan, karena setiap kali saya tanya itu saya jawab sendiri. Nabi Sulaiman raja, tapi ayahnya juga raja. Nama ayahnya adalah Daud. Orang barat menyebutnya King David, Raja Daud. Dia punya anak raja juga, namanya King Solomon. Nabi Sulaiman raja di raja. Bahkan ada yang bilang kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itulah dia Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, tapi ayahnya juga raja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih raja daripada Nabi Sulaiman, raja daripada Nabi Daud. Kekuasaannya seluruh jazirah Arab, semesta alam dunia akhirat. Itulah kalau menurut bahasa orang Batam, bahasa daerahnya, from zero to hero. Dari nol. Kau kenapa hebat? Ayahku hebat Pak Ustadz. Kau kenapa hebat? Pamanku hebat Pak Ustadz. Biasa. Yang hebat itu adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau ada di antara kalian anak pejabat, anak orang kaya, jangan bangga. Kau hebat karena ayah kau masih hidup. Begitu ayah kau mati, hartamu diambil emakmu, nikah dia sama brownies, berondong manis. Jangan sombong, jangan angkuh. Yang anak yatim, yang anak orang susah, jangan putus asa. Kenapa? Hari berganti, musim berubah. Yang di bawah bisa naik ke atas, yang di atas bisa turun ke bawah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man. Sekarang saya yang berada di atas, saya yang punya kursi. Tapi kalau habis ini, saya turun ke bawah. Kalian kalau mau naik, naiklah kemari. Apa maknanya? Bahwa Allah punya kuasa. Itu yang di luar ada layar disediakan. Ada. Nah, kalau tak ada layar macam mendengar mak lampir lah orang itu di luar. Tahun 80-an kan gitu orang dengar. Babat tanah leluhur, mantili, Brahma Kumbara. Yang senyum berarti udah tua. Anak-anak ini mana dia tahu? Kita yang umur-umur 25, 26 ini aja udah nggak tahu. Jadi yang susah, yang miskin, yang anak yatim, jangan putus asa. Kenapa? Karena anak yatim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i anak yatim. Mungkin mic ini mati karena suara saya terlalu kuat. Nah, jadi kita turunkan. Jadi yang anak yatim jangan bersuka cita. Karena dimanapun Nabi kita tuh anak yatim biasa aja. Allah SWT akan menolong kita insyaallah. Nah, kan? Ada kadang model mic tuh nggak bisa dia kuat, tak tertahannya. Itu lampunya itu kan hijau, kuning, merah. Karena atas merah, pam gitu putus. Saya bukan tak bisa saya ceramah slow. Ini ceramah saya yang ketiga hari ini. Baru sampai di Jabal Arafah. Habis dari Jabal Arafah sama ibu-ibu. Habis itu ini ketiga. Satu hari saya ceramah 3 kali, macam makan obat. Saya sangka ini karena dari pagi tadi udah naik pesawat ini mungkin malam ini tak kuat lagi ceramah slow. Rupanya makin berapi-api. Berkat apa? Ini berkat doa orang-orang baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Samad itu kalau ceramah menggelegar, suara saya tak kuat, sound sistemnya mantap. Mati-mati sedikit tak apa-apa. Kita puji dia biar jangan mati lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah menjadi umat yang mandiri, berdikari, tak bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada suami, suami akan mati. Bergantung kepada istri, istri akan lari. Bergantung ke pokok kayu, pohon akan tumbang. Bergantung kepada pejabat, ditangkap KPK. Bergantunglah kepada Allah, la ilaha illallah.
Tapi jangan gara-gara ini besok pagi kalian mau berangkat kerja tak pakai helm. Prit, kata polisi, tanya, kenapa kau tak berhelm? Bergantung kepada helm, helm akan pecah. Bergantung kepada Allah. Kata Pak polisi, kau pikir kau aja yang ngaji? Aku pun datang tadi malam. Ini kadang orang ini habis ngaji semangat. Pakai helm itu ikhtiar. Pakai sepatu itu ikhtiar supaya jangan kena duri. Setelah itu baru kita bergantung kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ustadz kok ngomongnya keras? Kalau mau lembut pakai lagu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada orang berzikir itu pakai lagu. Ada orang berzikir itu tak mau dia pakai lagu. La haula wala quwata. Ada yang berzikir tak bersuara sama sekali. Tiga-tiganya baik, asal jangan nyari gara-gara. Udah jelas kawan tuh berzikirnya selu. La haula wala quwata. Apanya mau kau, kata dia. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah tak ada, emak tak ada, atuk tak ada. Abdul Muthalib meninggal, tinggal di rumah paman namanya Abu Talib. Abu Talib anaknya banyak. Ada Ja'far bin Abi Talib, ada Ali bin Abi Talib, nama istrinya Fatimah bintul Asad. Lalu kemudian di tengah orang yang susah banyak anak tadi, Nabi mencari makannya sendiri dengan mengembala kambing. Hasil dari mengembala kambing itu untuk makan. Ini pelajaran yang ketiga. Datanglah satu mahasiswa, Ustaz Somad, ya, tolong motivasi saya biar saya semangat belajar. Kau dapat kiriman tiap bulan dari ayah kau di kampung? Iya Pak Ustaz. Suruh dia tak usah kirim lagi. Insya Allah semangat kau belajar. Saya belajar 4 tahun di Mesir, tak pernah saya minta kiriman seperak haram. Oh, karena ayah Ustadz, mak Ustadz orang fakir miskin. Saya berangkat ke Kairo 1998, krisis moneter, $1 20.000. Memang tak bisa kuat-kuat, dia mesti perlu. Anak Indonesia yang lulus dapat beasiswa 100 orang, yang berangkat cuma 74 orang karena tak sanggup membeli tiket pesawat. Satu di antara yang berangkat itu adalah Abdul Somad. Kalian tengoklah aku waktu kuliah di Pekanbaru dulu, naik RX King. Kalian pikirnya cek-cek. Ada duit orang tua saya. Tanyanya, ku kirim kau duit. Tak usah mak, aku masih hidup lagi. Dari mana kau makan? Aku dapat beasiswa. Subuh-subuh jam 5 saya bawa map, mengajukan ke kedutaan Saudi Arabia. Cop, dapat visa. Naik bis keterusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah kerja. Sampai Jeddah, sampai Makkah baru telepon. Mak, aku udah di Mekah. Gimana kau bisa sampai Mekah? Dari mana ongkos kau? Macam mana kau makan di sana? Di mana kau tidur? Tak usah pikirkan, doakan aja aku. Ini sekarang mahasiswa kita, kalau awal bulan tanggal 1, tanggal 5, beb. Gaya bukan main. Tanggal 25 ke tanggal 30 macam kerupuk kena minyak lampu. Kalian mesti mandiri. Kalau kalian gagah karena kiriman dari ayah, gagah karena banyak tabungan di ATM, kalian bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau mau melihat orang yang mandiri, ingatlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Palestina hari ini adalah orang yang paling mandiri. Kenapa?
Karena tidak ada satupun negara yang menolong membela mereka. Yang membela mereka hanya Allah. La ilaha illallah. Prinsip mereka iskariman au syahidan. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Jangan sampai kehilangan semangat, hilang beras, kita bisa puasa. Kan sekarang tak makan nasi lagi, makan sayur aja. Kok kenapa tak makan nasi? Diet karbo, bro. Hilang air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hilang air hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masih banyak lagi orang di Batam. Hari Senin mati semua, na'udzubillah. Tapi kalau sudah hilang harapan, hanya 3 detik kita bisa hidup. Menengok tali jemuran macam lambayan bidadari. Ambil tali, gantungkan ke leher, melompat ke bawah. Rupanya tak mati, tiangnya patah. Beratnya 120 kilo. Minum obat racun tikus, mau mati, pingsan. Datang tamu sebelah, diambilnya susu kental manis, dituangkannya ke muncung, keluar bebuih. Ini kalau kita masukkan racun tikus, tuangkan susu kental manis, susu kental manis turun ke bawah, racunnya tumpah ke atas. Begitu terbuka matanya, hidup aku lagi. Tak mati. Kalau tak mati, kata Allah, maka anak-anak muda umat Nabi Muhammad pantang menyerah kepada nasib. Jadi kalau ada yang dikirim orang tua, ayahnya hidup, emaknya hidup, duit habis, untuk apa? Pinjal. Kenapa duit kau habis? Game online. Ini orang begini tak layak menjadi umat Nabi Muhammad. Cocoknya gimana? Kita bawakan ke tepi laut, tolakkan, buat semak Batam aja, menghabiskan oksigen aja, menghabiskan air orang di Batam aja. Betul? Oh, betul pula kata orang nih. Mudah-mudahan yang manja-manja, sikit-sikit ma, sikit-sikit ya, kuliah ma, mau kerja ma, mau berbini ma, mau lahir anak ma. Apa ini? Umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pelajaran yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Ya terserah aku lah. Pokoknya Ustadz Somad itu ceramah di mana-mana 60 menit, tak lebih tak kurang, walaupun airnya 2 botol. Ditambah dengan pisang, ada anggur, ada salak, ada lengkeng. Ini asli buah. Alhamdulillah. Kadang bertamu kita di rumah orang-orang kaya itu, ada pisang, pas mau dimakan rupanya keramik. Dianggapnya kita kuda kepang. Tapi di Batam, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur, sehat badan. Walaupun masjidnya tak pakai pelapon. Hah? Sedang pembangunan. Mana kotak-kotak penggalangan dana? Biasanya kalau saya tausiah, masjid sedang pembangunan, kalau mau sholat meneteskan air mata, yang payah-payah nangis, sholatlah di masjid. Tengok ke atas, sedih kali nengok pelapon. Ya Allah, ya Allah. Kau buat pelapon rumah kau mahal, hebat, cantik, tinggal. Kau buat kantor kau hebat, cantik, belum lagi mati sudah datang pengganti deputi. Tapi kalau masjid ini kau bangun pelapon yang bagus, insya Allah sampai hari kiamat mengalir pahalanya, insya Allah. Amin. Masjidnya sudah bagus, sudah dindingnya sudah bagus, tengoklah tiang-tiangnya sudah cantik, mihrabnya masya Allah, panasnya pun luar biasa. Ini masjid ini nanti mestinya ditutup pakai AC semua, insya Allah. Amin. Siapa yang mau kuburnya pakai AC, wakafkanlah AC kemarin. Siapa yang mau sejuk, raudatun min riyadil jannah, satu dari taman-taman surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Saya Pak Ustadz mau bersedekah sebetulnya Pak Ustadz. Kenapa kau tak bersedekah? Dilarang istri saya Pak Ustadz. Kata dia bagus kita tabung bang untuk liburan. Memangnya kalau kau mati ikut bini kau itu? Bu, ada ibu-ibu di sana. Kalau bapak meninggal mau ibu ikut? Nah, jelas. Tak mau mereka ikut. Mereka hanya menunggu. Walladzina yutawaffawna minkum wa yaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Kalau kalian mati hai suami, istri kalian menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, dia pun dibonceng suaminya yang baru, bronis berondong manis. Sore-sore jalan-jalan orang tuh, alah. Ditanyanya istri kalian, mana makam laki kau yang lama? Tak bisa dia nunjuk, saking kuatnya pegangnya. Masa pakai kaki, itu sana kata. Tolong Pak Ketua Masjid, jangan kita undang lagi Ustadz Somad nih. Ustadz provokator ini. Rusak hubungan suami istri kita dibuatnya. Saya datang bukan untuk merusak hubungan kalian, Besti. Saya hanya ingin mengatakan bahwa silakan sayang kepada istri. Istri silakan sayang kepada suami. Tapi sayang kalian sayang yang membuat kalian kekal abadi hingga ke surga insyaallah. Amin. Harta ibu, harta bapak, dan selesaikan atap menteri, itulah yang akan membuat kalian bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ustaz Somad. Ya. Nanti kalau saya masuk surga Pak Ustadz, amin. Ada yang mau saya tanya nih Pak Ustadz, ya apa? Kalau saya masuk surga, istri saya itu masuk juga Pak Ustadz. Iyalah. Jadi saya surga nanti sama dia juga lagi Pak Ustadz. Iya. Ah kok gitu tak usahlah masuk Pak Ustadz gitu. Ada pula orang begitu. La ilaha illallah. Bapak, kalau masuk surga, kalau ibu itu di dunia ini asik merepet aja, di surga nanti dia berubah menjadi bidadari yang lemah lembut, lemah gemulai. Kalau di dunia ini mukanya putih, lehernya hitam karena salah skincare, maka nanti di surga dia pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Insyaallah bapak semua, ibu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bersama kita di sini, bersama pula di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Jangan pura-pura khusyuk mendengar ceramah supaya lewat kotak itu. Isi juga. Tolong yang membawa sumbangan infak atap jangan cuman di sini, ibu-ibu, karena duit itu di belakang semua. Bapak-bapak ini paling 2.000 perak untuk parkir. Enggak dipesankan ibu tuh, bang jangan banyak-banyak duit, nanti abang berbini lagi katanya. Betul bu? Diam orang tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersalawat? Ini kan sedang pengajian. Karena pas menengok kresek duit tadi lewat, itu banyak orang yang jantungnya mulai berhenti berdetak. Ada yang detaknya pertama normal, begitu lewat kotak sedekah nih,
Entah perasaan saya aja, wallahu a'lam. Karena saya tengok kotaknya udah mulai agak depan ini. Seandainya orang Batam, masjid apa kita ini? Masjid Baitul Ummah. Seandainya jamaah Masjid Baitul Ummah ini masing-masing setiap kepala duitnya paling sedikit tabungannya 100 juta. Amin. 100 juta, amin. Dimasukkannya ke kresek itu 1 juta untuk atap, maka berarti yang tinggal di bank 99 juta. Pulang nanti malam pas tidur mati. Kira-kira yang dibawanya mati berapa? Yang 1 juta untuk pelapon Baitul Ummah, nilai yang dibawanya mati. Yang tinggal di rekening 99 juta tinggal di rekening. Kalau ibu punya duit 100 juta, 1 juta kasih 1 juta itulah untuk atap ini. Yang 99 meninggal ibu, diambil mereka. Yang menangis cuma sebelah kanan. Menengok mau dipinang siapa bulan depan ini. Makanya adik kresek bawa ke belakang. Ibu-ibu masukkan 100 juta, masukkan. Yang tak ada buat duit masukkan semua. Gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, kancing peniti emas, masukkan. Tapi jangan sampai yang imitasi. Jangan sampai nanti panitia membawa ke toko emas mau dijual, hanya ini imitasi lah. Yang keempat, apa pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umur 38, umur 39, naik dia ke atas Jabal Nur, namanya Jabal Hur. Waktu dia dapat wahyu Jabal Nur, nama guanya Gua Hira. Turunlah malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Ketika turun ayat itu menggigil dia kedinginan. Sampai di rumah diselimuti oleh Khadijah. Turun ayat, ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut. Pelajaran yang keempat, menikahlah dengan perempuan yang menyelimuti kita saat kedinginan, memberikan motivasi dakwah. Dibawakannya ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah, ini ada apa suamiku menggigil? Kata Waraqah, malaikat Jibril yang dulu turun kepada Ibrahim, turun kepada Musa, sekarang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dia terusir dari kampungnya, aku yang akan pertama menolong dia. Waraqah tahu. Dari mana Waraqah tahu? Karena Waraqah membaca Zabur, Taurat dan Injil. Mudah-mudahan panjang umur adik-adik nanti bisa pergi umroh naik ke Jabal Nur. Dari hotel naik taksi jam 4 sampai di bawah Jabal Nur jam 4, naik ke atas. Jam 4.30 sudah sampai di atas. Oh enggak Pak Ustadz, kami kemarin 1 jam. Enggak, saya sampai jam 4 naik ke atas, saya tengok 4.30. Pas sampai di atas saya sendiri sampai, yang lain itu di bawah. Begitulah hebatnya saya. Naik ke atas, habis itu sholat sunat di tempat Nabi waktu turun Iqra itu. Habis itu tunggu azan subuh, sholat subuh di atas. Panjang umur, sehat badan, kita akan bersama naik ke Jabal Nur dan sholat subuh di atas insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Semangat cari duit, semangat bekerja, semangat beraktivitas, napak tilas sejarah Nabi. Umur berapa? 39. 3 kali turun. Di saat usia 40 itulah datang. Pak Ustadz kabarnya usianya enggak 40 Pak Ustadz, 35. Itu Mahkamah Konstitusi. Ini ceritanya lain ini terlalu. Umur 40 Nabi naik ke atas.
Jadi pelajarannya, Khadijah tidak pernah melarang dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang mau kemana bang? Ke masjid. Jangan ke masjid bang. Tetangga kita 2 hari ke masjid kemarin, habis itu meninggal. Abang mau kemana bang? Aku mau bersedekah deh untuk pasang pelapon. Jangan bang, habis duit kita. Rumah kita belum lunas, kompor kita 3 bulan lagi baru habis. Tapi kalau istrinya solihah macam jamaah Masjid Baitul Ummah, suaminya tak dilarangnya datang pengajian, maka insya Allah inilah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menenangkan hati. Istri yang begini kalau dapat, jangan dikubur sebelum mati. Betul. Mudah-mudahan kalian adik-adikku dapat istri yang solihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya selalu mengikuti pengajian Ustaz Somad. Alhamdulillah. Dalam pengajian itu Ustaz bilang istri solihah itu ada 4. Orang kaya, bangsawan, cantik rupanya, taat beragama. Tolong Ustaz carikan untuk saya. Kalau ada yang begitu, kenapa aku kasih ke kau? Jangan melihat kesempurnaan. Mencari kesan tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari cacat yang tak punya cacat, seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Insya Allah jodoh kalian tak lama lagi insya Allah. Ada kawan saya dicetaknya surat undangan. Saya bilang calonnya udah ada? Belum. Semana? Buat calon menunggu konfirmasi. Kalau ada orang yang belum nikah, jangan diejek. Ini kadang orang ini banyak ngejek. Kau belum nikah? Belum. Biar puasa dekat lagi. Nanti yang bangun nikah apa? Orang dibanguni bininya, kau dibanguni pakai mercon. Kau belum nikah? Kenapa kau tak nikah? Semua orang berbini. Yang jodoh itu dajjal, iblis. Tak boleh. Saya tak pernah mengejek orang belum nikah. Kalau ada kawan saya yang tak nikah, saya datangi diam-diam. Kenapa belum nikah? Kata dia, aku menggeletar badanku kalau dekat perempuan. Nanti ku kawani. Kalian walaupun kalian anak lajang, walaupun gagah, walaupun perkasa, jangan kalian datang sendiri ke calon rumah mertua itu. Jangan kalian datang, Assalamualaikum Pak, mau dibawa kemana hubungan kita? Diusir, pergi balik kau. Kalian bawa juru bicara, bawa Ustadz Haruna Hasim, bawa Ustadz Endri, bawa ketua masjid. Kalau Ustadz Somad kami bawa, jangan. Kalau aku kalian bawa, aku yang diterimanya nanti. Ada usaha, ada ikhtiar, dan jangan kalian gantungkan dialah satu-satunya harapan. Pantang. Jadi kalian ngomong situ, Pak, hubungan kita ini sudah lama satu masjid di Baitul Ummah, sudah sering pengajian, tapi saya ingin lebih dekat lagi. Saya ingin hubungan kita ini kekeluargaan, Pak. Aku ingin menjadi imam bagi anak Bapak. Kalau Bapak setuju, insya Allah kita laksanakan niat baik ini. Tapi kalau Bapak tak setuju, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1999 lagi siap menunggu saya, Pak. Begitu. Ini Mas Meminang, anak Bapak itulah satu-satunya. Matilah kau. Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Di akhir zaman nanti kata Nabi, Al-Qayyimul Wahidu, satu laki-laki 50 perempuan. Persaingannya luar biasa. Sedangkan saya aja yang hitam, kurus, gundul, botak. Tengok kalian lah komen-komen di Instagram itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya, gitu. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng luar biasa ini. Ini anak muda di Batam, makanannya sehat, alamnya cantik, tapi gayanya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Malaikat maut pun pas mau cabut nyawa, ini udah ku cabut atau belum ya?
Udah mati duluan. Bangkitkan semangat. Allahu Akbar. Menuju hati banyak pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah. Lalu ada anak laki-laki lagi satu dari istri yang dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Nama anak itu Ibrahim. Yang lain tak ada melahirkan anak. Dengan Aisyah tak ada, Sayyidatuna Aisyah. Nah, marah tidak menyelesaikan masalah. Orang memancing kemarahan kalian ketika kalian kalau dibandingkan Nabi Muhammad, bukunya milih duduk 3.000 itu kan udah duduk di kabupaten kan, satu kursi itu 2 TP. Tiananmen Square itu adalah rumah raja yang isinya kamar-kamar 1.000 kamar. Tapi tak tahu kita, rupanya orang Sumatera nih kecil-kecil cabai rawit, kecil memang 1.000. Saya baca rumah cuma tak usahlah kita teruskan. Satu riwayat menyebut 11. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan raja-raja dunia. Paham? Ya, itu dibandingkannya sama CPNS. Hidup ini tergantung membandingkan dengan siapa. Bisa membela? Jangan ketika Nabi diejek kalian diam. Nabi diejek diam, tapi pas mau takbir Allah. Oh, tausiah tadi, tapi di sini menggelegar suara saya, masya Allah. Allahu Akbar. Berikut meninggal datuknya, meninggal
ulqi alaika qila, berikan kepada engkau yang sangat yang membuat kita kuat adalah berzikir, mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul, semakin kencang. Maka cobalah tengok kota metropolitan, orang sibuk mencari ketenangan kemana? Diskotik. Tungtang tungtang tungtang. Sebelum masuk begini dia berkipas. Nah, begitu masuk kipasnya diam, kepalanya buka. Dimakan pil anjing gila, dimakan sabu-sabu, dimakan cubu, dimakan ganja. Ganja dihisap Pak Ustadz. Nah, ketahuan kau makai. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba. Anak-anak muda, jangan cuman buat pengajian di masjid. Yang di masjid hanya orang yang udah baik. Kalian buat pengajian di kafe. Setuju? Dan nampak kafe, izin Pak, boleh kami buat pengajian di kafe ini? Boleh, tapi orangnya mesti ramai, biar ramai orang minum sini. Apa nama pengajiannya? Ngobrol perkara iman. Nyanyi boleh? Boleh. Habis cerita, habis itu nyanyi. Buat satu orang nyanyi. Nyanyinya apa? Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Mati. Saya segan nyanyi karena di masjid nih. Kalau di luar 3 album kita mainkan. Lagu-lagu religi. Anak-anak muda tidak mau terlalu serius. Ini kalau ini yang ring 1 aja ini. Ini yang ngaji di masjid nih. Ini yang udah jamin masuk surga semua ini. Tapi yang kakinya pasang 2 kaki, sebelah di surga, sebelah di neraka, itu mesti diselamatkan. Kenapa anak-anak muda ini kadang tak mau ke masjid? Cobalah tanya. Kalian buat pengajian di kafe, kenapa kalian tak mau ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid bro, kata dia. Kenapa kau tak mau ke masjid? Seram kali masjid itu. Di terasnya pula kendaraan jenazah. Kawanku kemarin ngaji 2 kali meninggal. Pas masuk ke dalam, Ustaz pun ceramah. Malam ini pengajian kita judulnya malam pertama di alam kubur. Anak-anak muda ini mau cerita yang santai, gimana masa depan, gimana selamat dari narkoba, gimana mengatasi ketergantungan sabu-sabu, bagaimana supaya lepas dari jeratan pinjol, bagaimana supaya jangan kena game online. Nah, mudah-mudahan dengan maulid itu terselamatkan. Maulid ini penutupnya. Apakah tahun 1446 nanti siap dibuat lagi? Masjid-masjid siap membuat? Janji jangan ada dusta di antara kita. Tujuan membuat maulid supaya apa? Mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kemarin acara penutupan maulid Arba'in? Ustaz Somad. Apa isi dibuatnya? 5 pelajaran dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 63 tahun, cuma 5 yang bisa disampaikannya. Mungkin malam pertama 5, malam kedua 7, malam ketiga usahakan untuk mencatat, menulis. Kami Pak Ustadz nggak bisa mencatat, nggak apa-apa, dengarkan aja. Tapi mendengarkan lupa, bisa diulang lagi melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah 5 pelajaran yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Saya tadi mulai jam 9, jam 8, sekarang sudah jam 9 kurang 5. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang perempuan, ketahuan dari tulisannya, yang memiliki ayah yang tidak pernah menafkahi dan mendidik saya dari kecil, dan hampir tak pernah komunikasi.
apakah nanti untuk wali nikah saya sebagai anak boleh meminta walinya dari hakim saja? La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Selama dia masih hidup, dia tidak murtad, dia tidak fasik, maka yang jadi wali tetap si bapak ini, walaupun tak pernah menyekolahkan, tak pernah ngasih makan. Datang kepada dia, Pak, aku mau nikah, kau tak pernah mengasih aku makan, kau tak pernah menyekolahkan aku, tapi ajaran Nabi Muhammad mengajarkan aku untuk memaafkan salahmu, biarlah Allah yang menghukum. Ngomong jangan begitu. Yang ngomong tuh biar Ustadz kirimkan aja video nih sama dia. Mana dia? Di sini atau di sini dia? Pak, walaupun kau tak pernah mengasihnya makan, walaupun kau tak pernah menyekolahkannya, tapi saat menikahkan, karena kau masih Islam, kau tidak murtad, kau tak fasik, Allah akan meminta tanggung jawabmu di akhirat. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kau tetap menikahkannya nanti. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Tapi kalau ayah meninggal, berpindah kewalian ke atuk. Atuk tak ada, berpindah kewalian ke abang. Abang tak ada, berpindah kewalian ke adik laki-laki. Adik tak ada, berpindah kewalian ke abang ayah. Abang ayah tak ada, adik ayah tak ada lagi Pak Ustadz. Udah dimakan tsunami semuanya. Barulah fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah wali hakim. Maka Pak Kualah yang menikahkan. Karena ini tak ada walinya, ku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Jangan pasang mahar tinggi-tinggi. Setuju? Kalian udah ku perjuangkan mahar ini turun. Tak juga laku, tak salahku lagi. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah, so sweet, kata calon mertua. Waktu Nabi sedang tausiah, berdirilah seorang perempuan. Ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Melayunya, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja tausiah. Berdiri laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku ajalah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadirin. Pulang kau ke rumah, cari cincin besi. Pulang dia ke rumah, dibuka-bukanya, tak ada, cincin besi pun tak ada. Udahlah tak berduit, nekat pula. Datang dia lagi. Kata Nabi, coba kau cari lagi kain. Pulang dia ke rumah, dapatnya kain. Ada kainnya Rasulullah. Inilah untuk mahar. Iya. Berapa kain kau? 1. Nanti kalau kainnya dipakai bini kau, apa kau pakai? Lama-lama malu dia, diam. Malu dia, pas dia pun mau pergi. Disitulah Nabi menjaga kehormatannya. Dipanggil Nabi dia. Ta'al, come here. Hal ma'aka minal Quran? Ada kau hafal ayat Quran? Dijawabnya, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Tak pula semua Quran itu dia hafal. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Apa kata Nabi? Di situ dinikahkan Nabi dia. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling afdal. Sekarang dah, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar seperangkat alat sekolah dan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Quran dipakai untuk mahar. Bagus. Cerita masalah sah, sah.
tapi kita cerita masalah afdal mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kalau ibu-ibu nikahkan anak ibu dengan anak-anak muda ini, mereka akan siap menjadi imam dan membimbing mengajarkan Al-Quran. Siapkan